Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis isu terkait tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di lingkungan Kementerian PU. Untuk tema kelompok yang kami ambil adalah implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja di unit kerja. Selanjutnya untuk profil kelompok kami itu terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada saya sendiri Anissa Dini Safira, selanjutnya ada Kak Anissa Nur Afifah, Kak Anita Lutfi Silvi, Kak Anya Makfira, Bang Arif Rijaldo Fajri, Bang Aristio Tito Pratama, dan Bang Arin Alhat. Hasil analisis akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Kepada Kak Anissa Afifah dipersilakan. Oke, untuk identifikasi isu, kelompok kami telah mengumpulkan beberapa isu dari unit organisasi masing-masing dan didapatkan 3 buah isu. Isu yang pertama yaitu resistensi perubahan budaya kerja. Masih ada budaya kerja lama, manual, kertas, atau pelaporan yang tidak real time yang menghambat adopsi sistem digital. Rendahnya tingkat penggunaan aktif sistem e-monitoring oleh unit-unit kerja, dan walaupun data sudah masuk ke sistem digital, unit kerja tetap mencetak dan menyimpan laporan fisik sebagai backup utama. Yang kedua, terlalu fokus pada kepatuhan bukan perbaikan kinerja. Penggunaan e-monitoring seringkali diarahkan hanya untuk pelaporan administratif, bukan untuk analisis kinerja dan pembelajaran. Dan isu yang ketiga adalah kurangnya kapabilitas penggunaan e-monitoring. Belum ada pelatihan berkelanjutan bagi ASN atau operator sistem sehingga fitur-fitur dari e-monitoring PU kurang dimanfaatkan. Rendahnya kepedulian dan rendahnya literasi juga menghambat pemahaman mengenai e-monitoring ini. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Kak Anita. Dalam mengidentifikasi isu, kami menggunakan tapisan isu metode USG, di mana isu kurangnya kapabilitas penggunaan e-monitoring memiliki tingkat urgensi yang tinggi, seriousness yang tinggi, dan growth isu yang cukup tinggi. Dengan total scores yaitu 14 dan menempati prioritas pertama dalam isu kami kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anya. Untuk metode analisis isunya, kami menggunakan metode problem tree dengan permasalahannya kurangnya kapabilitas pengguna e-monitoring yang mengakibatkan ketergantungan pada segelintir orang membuat beban kerja tidak merata. Jika orang tersebut cuti atau pindah tugas, proses e-monitoring bisa terhenti. Dan penyebab dari permasalahannya itu tidak ada regenerasi pengguna, yang kedua kesadaran literasi digital pegawai masih rendah, dan yang ketiga kurangnya kapabilitas penggunaan e-monitoring. Dari penyebab kurangnya kapabilitas pengguna e-monitoring, ada beberapa akar masalah. Yang pertama itu prosedur operasional belum tersebar merata. Yang kedua, minim kolaborasi antar pegawai dalam penggunaan sistem. Dan yang ketiga, fitur lanjutan kurang disosialisasikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Arif Rizaldo. Berdasarkan akar permasalahan yang sudah kami temukan dari metode problem tree tadi, kami menyusun beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama yaitu pembuatan SOP dan buku panduan digital yang interaktif. Yang kedua, TOT atau Training of Trainers untuk operator kunci di tiap unit kerja. Dan yang terakhir, pengembangan Learning Management System internal. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Tito. Kemudian dari alternatif solusi yang sudah kami berikan, kami menggunakan metode tapisan isu MC Namara. Selanjutnya didapatkan alternatif solusi pada pembuatan SOP dan buku panduan digital yang interaktif dengan poin efektivitas, kemudahan, dan biaya yang memiliki poin yang paling tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Arinal. Dari presentasi yang telah dipaparkan di atas, kami kelompok 5 merekomendasikan rencana aksi, yaitu pembuatan SOP dan buku panduan digital yang interaktif, di mana menyediakan panduan standar yang jelas, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh semua pegawai, sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem e-monitoring secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada pelatihan tatap muka yang jarang diadakan, menjamin keseragaman prosedur input data, pelaporan, dan pengawasan, dan menjadi acuan resmi untuk audit dan evaluasi kinerja. Demikianlah
presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi